Hello everyone. Yang kita bahas yaitu kurikulum 1984, 1994, dan 2004. Pertama, kurikulum tahun 1984. Kurikulum 1984 mengusung progress, skill, approach, dan masih mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap sama penting. Kurikulum IPS 1984 pada hakikatnya adalah menyempurnakan atau memperbaiki beberapa kelemahan yang ada pada kurikulum 1975. Jika dilihat dari segi pendekatan atau metodologi pembelajaran, kurikulum IPS 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif atau integrated approach untuk IPS pada tingkat sekolah dasar atau SD. Ciri khusus dari kurikulum ini yaitu pertama, terlihat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada peserta didik dengan melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kedua, materi pelajaran yang diberikan dengan menggunakan konsep spiral, yang artinya semakin tinggi kelas semakin dalam dan luas pula materi pelajarannya. Ketiga, metode yang digunakan dalam menyampaikan materi tidak hanya metode ceramah, tetapi juga sudah mulai menggunakan metode praktik. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan perubahan yang ada pada program jurusan di tingkat SMA. Jika pada kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa, maka pada kurikulum tahun 1984 ini, jurusan tersebut dinyatakan dalam program A dan B. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak terhadap sistem dalam pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap. Adapun ciri-ciri kurikulum 1994 adalah yang pertama yaitu kurikulum ini bersifat sentralistis, yaitu ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu isi kurikulum secara umum terdiri atas 80% muatan inti dan 20% muatan lokal. Adapun bahan kajian pokok pada tingkat pendidikan SD yaitu dalam pembelajaran IPS dibedakan atas 2 bagian, di mana pengetahuan sosial yang meliputi lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, serta pemerintahan dan bentuk sejarah mencakup perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga kini. Kurikulum IPS 1994 hanya memberikan anjuran umum bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar hendaknya para guru atau tenaga pendidik menerapkan suatu prinsip belajar yang aktif. Dari bunyi rambu-rambu yang terakhir ini menunjukkan bahwa kurikulum IPS 1994 memberikan keluasan atau kekuasaan otonom yang cukup besar. Adapun materi selanjutnya yaitu pendidikan IPS pada kurikulum 2004, di mana prinsip KBK adalah menggeser orientasi kurikulum dari yang berbasis konten kepada orientasi kurikulum yang berbasis pada kompeten. Adapun yang pertama yaitu how to know, bagaimana cara untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu how to be, yakni bagaimana cara peserta didik ilmu pengetahuan tersebut menjadi kepribadian peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu how to do, yaitu bagaimana cara peserta didik dapat memahami pengetahuan sehingga pengetahuan tersebut dapat memberikan inovasi ataupun kepada siswa untuk menciptakan sesuatu. Pengembangan kurikulum IPS pada tahun 2004 diusulkan menjadi pengetahuan sosial untuk merespon secara positif sebagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami mengenai perkembangan kurikulum tahap 2 dalam pembelajaran IPS. Semoga bermanfaat. Sekian dan thanks for watching.